Nah, jemaah sekalian, hadis itu menjelaskan tentang tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Jadi larangan bagi orang yang memotong sesungguhnya adalah memotong kuku adalah bagi mereka yang berhaji. Itu sudah jelas. Itu saya simpulkan hadisnya tuh. Oke, apa keutamaan berkurban? Nah, keutamaan berkurban rata-rata hadisnya memang dhaif. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah, berkurban maksudnya. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya. Satu, Pak. Pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya. Yang kedua, kuku-kukunya. Yang ketiga, bulu-bulunya. Ini yang menjadi pertanyaan, jadi perdebatan WA banyak sekali. Pak Ustadz, apa hukumnya kita memotong kuku? Nggak boleh bagi orang berkurban. Ya Pak ya. Sampai sekarang belum selesai itu urusan. Dia mau berkurban, ketemu hadis, pas keingat kukunya belum kepotong, panjang lagi, bingung, rambutnya belum kepotong, belum lagi yang kutunya banyak, keingatnya hari itu, gimana Pak Ustaz? Satu lagi hadis saya bacain. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau menjawab, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian Ibrahim. Mereka bertanya lagi para sahabat, wahai Rasulullah, lantas apa yang kami dapatkan darinya? Nabi menjawab, setiap rambutnya terdapat kebaikan, setiap bulu-bulunya juga terdapat kebaikan. Jadi rambutnya terdapat kebaikan, kemudian bulu-bulunya terdapat kebaikan. Nah, hadisnya memang dhaif teman sekalian, tidak kuat. Tetapi hadis dhaif dalam kaidah para ulama lebih baik daripada pendapat ente. Ya, itu kaidah ulama, Pak. Jadi hadis dhaif itu lebih baik daripada pendapat ente. Sedoif-doifnya hadis banyak yang meriwayatkan, Pak. Sebenar-benarnya punya ente yang riwayatin siapa? Jadi daripada berpendapat kemana-mana, mendingan pakai hadis walaupun dhaif tapi ada hadisnya. Karena mengamalkan hadis dhaif boleh, dilarang hanya dua tempat, yaitu mengenai masalah tauhid dan yang kedua mengenai halal haram. Selain itu boleh. Ya misalnya seperti tajdidul wudu, bersiwak gitu. Tajdidul wudu hadisnya tidak kuat, riwayat Tirmizi, itu riwayat Imam Tirmizi. Tapi apa salah orang berwudu lagi? Kan nggak salah, Pak. Apalagi lagi nunggu kajiannya panjang sekali setelah maghrib itu, sambil ngantuk-ngantuk di pojok. Kan jamaah itu biasanya, Pak, kalau nggak ketawa-ketawa sendirian ya ngantuk tuh. Ketawa-ketawa itu sambil lihat HP. Ketawa dia, itu berarti ada sesuatu yang menarik tuh, di pojok, Pak. Kalau nggak kayak gitu, tundukkan pandangan tuh. Ya, dia berada di alam yang berbeda dengan kita. Nah, jemaah sekalian, hadis itu menjelaskan tentang tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Jadi larangan bagi orang yang memotong sesungguhnya adalah, memotong kuku adalah bagi mereka yang berhaji. Itu sudah jelas, itu saya simpulkan hadisnya tuh. Larangan buat memotong kuku itu bagi mereka yang haji. Tapi yang tidak haji, ya nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya. Yang tidak boleh dipotong hewan kurbannya, Pak. Kukunya nggak boleh, bulunya nggak boleh, tanduknya nggak boleh. Nah iyalah, kalau tanduk dipotong kan salah satu syarat hewan yang tidak boleh, tidak sah kan
tanduknya dipotong, kecuali pas sampai pada hari H gitu Pak. Jadi yang nggak boleh itu kukunya, tanduknya, bulu-bulunya. Kenapa? Karena ini menjadi saksi Pak, itu maksudnya. Besok akan menjadi saksi bahwa kita telah berkurban. Hadisnya dhaif, tapi bagus dijadikan sebagai terjemah daripada mendengar pendapatkan ente. Itu beda Pak. Menerangkan sendiri tanpa dalil, ya. Walaupun dhaif tapi hadis, ya, walaupun sepertinya benar tapi pendapat ente ya belum tentu bisa didengar. Ya, jadi hadisnya dhaif, cuman bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah perdebatan di antara umat. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi larangan memotong kuku itu bagi mereka yang berhaji, karena kan nggak boleh Pak ya, karena di sana ada tahallul awal, tahallul tsani. Ya, kalau kita di sini ya nggak masalah, potong rambut, motong kuku. Yang dilarang itu adalah motong kuku hewan. Nah jemaah sekalian, jangan pula kita beranggapan mah itu sapi kambingnya jelek banget bulunya, kan Allah senang yang bagus-bagus, yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah menyukai keindahan. Nah, kambingnya jelek banget tuh, dicukur dulu. Itu kan ada kayak gitu Pak, tujuannya memperindah. Bagus memang maksudnya, hadisnya juga sahih Pak, tapi menumpahkannya keliru. Nah, Allah untuk di situ tidak terlalu menyukai yang tidak perlu, karena itu original asli. Jadi jangan sampai dicukur dengan harapan supaya kelihatannya indah, padahal tidak boleh. Karena itu menjadi saksi semua bulu-bulunya nggak boleh kita cukur. Itu maksudnya. Memang ada di dalam hadis disebutkan Nabi menyukai kambing-kambing yang hitam, ada hitam dan campur putih. Ya, hati-hati sekarang panitia penjualan kambing sudah paham Pak. Tuh. Kita juga panitia nyari, bos ada yang itu enggak, kambingnya agak putih-putih, ada kehitam-hitaman. Kambing apaan tuh Pak? Enggak ada. Kenapa? Karena nyari yang kayak begitu, yang adanya kuning-kuning. Yang menjual putih-putih campur hitam-hitam enggak ada, hanya enggak ketemu-ketemu Pak. Dengan alasan ya Allah tidak ketemu kambing yang sunnah. Oleh karena itu tahun ini saya nggak berkurban, jadi alasan lagi. Karena maunya nyari yang sesuai dengan sunnah itu, ya, nggak ketemu, susah Pak. Nah karena susah, para penjual juga pinter juga, ya berarti putih kehitam-hitaman dicet sama dia supaya laku. Juga harus ekstra hati-hati. Ya. Baik jemaah sekalian, tentang motong kuku udah selesai ya. Jadi jangan lagi nanya malam-malam tuh. Dari dulu sebelum lahir Pak, itu persoalan itu nggak selesai-selesai. Oke, selanjutnya menyimpan hewan daging kurban disimpan. Boleh Pak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, jadi kita diperbolehkan menyimpan daging kurban. Jadi sepertiga disimpan, sepertiga dimasak, sepertiga dibagi-bagi Pak. Nah ini agak susah buat panitia. Tuh. Karena sepertiga harus ikut gitu Ustaz, kayaknya ribet banget. Ya ini hanya aturannya saja Pak. Kenapa? Di dalam daging itu kan ada nilai. Orang yang memegang daging sama dengan memegang duit, ya nggak Pak? Yang sama kan Pak? Megang daging sama megang duit, sama Pak, hampir sama. Jadi kalau membaginya nggak bagus, ya, liriknya kurang menarik. Suka dilirik, ini panitia gak jujur. Diukur kambing sapinya beratnya 300 kilo, kira-kira hasilnya 150, dibagi 7 berapa Pak? 150 dibagi 7, taruhlah 2-3 lah kira-kira gitu. Nyampe di rumah cuma 5 kilo. Wah ini susah Mah, alhamdulillah dapat, kok cuma 5 kilo. Akhirnya supaya nggak bentrok, suaminya punya dalil, mah ini ibadah, ini kurban, jangan ribut. Akhirnya ya udahlah, jadi takut, tapi hatinya dongkol sama panitia. Kenapa? Dikasih cuma 5 kilo, orang dapat dari situ sampai 22 kilo. Datang ke panitia, panitia kenapa cuma 5 kilo? Aku minta ini, ribut jadinya panitianya.
Makanya sebelum panitia itu sudah ngasih tahu, Pak, ini bagaimana sistemnya, Pak. Udah ditulis tanda tangan. Kepalanya gimana, Bos? Terserah panitia. Kulit gimana? Terserah panitia. Buntut terserah panitia, tanda tangan. Nah, ketika ibunya datang, maaf Bu, tanda tangan Bapak udah ada. Nah, udah nggak bisa komen. Karena biasanya masalah daging dituntut banyak-banyak tuh, ribut masalah daging. Ini jemaah sekalian, dalam hadis ini sepertiga disimpan boleh, sampai setahun boleh. Jual boleh nggak ada Pak Ustadz? Boleh dijual, tapi daging yang dikasih ke orang, daging yang orang kasih ke kita, Pak. Kita dapat daging dari kawan nih sampai 50 kilo, kulkas muatnya cuma 10. Tomat juga belum ada, cabai belum ada, ya 40 kilo dijual, boleh nggak? Boleh, Pak. Yang kita jual daging yang kita dapat, bukan hewan yang kita miliki, yang kita sembelih, bukan itu. Bukan kurban kita, Pak, tapi daging yang didapat dari orang lain. Boleh nggak diambil? Boleh, Pak, diambil. Saya udah banyak daging, kasih ke sana saja. Ya terserah kalau nggak mau. Tapi sebaiknya jangan ditolak, ambil dulu biar yang ngasih itu nggak tersinggung. Nah, sombong banget dikasih. Berapa kilo? Sekilo. Sekilo aja, ambil aja lah buat ente. Nah, itu tersinggung yang ngasih, Pak. Ambil aja, Pak, kalau kita nggak makan, ambil dulu terus dikasih tetangga yang lain. Gitu. Jadi sepertiga boleh disimpan, sepertiga dimasak, kemudian sepertiga dibagi-bagi. Itu sudah ada aturannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hewan yang akan dikurbankan, Pak. Ini hewan dikurbankan itu ada 4. Onta 1, kemudian sapi, kambing, domba. Saya ulangi, onta, sapi, kambing, daging. Nah, kita cuma ada 3, sapi, kambing, sama domba. Jemaah sekalian, kadang ya ini mungkin kekurangan kita. Kita kalau nyari sapi itu berdasarkan umur apa berdasarkan kilo, Pak? Rata-rata kilo kan, Pak. Nah, ini kesempatan curang itu. Pas mau beli dikasih air 50 liter, timbang, ya berat lah jadinya. Itu curang, Pak. Kenapa curang? Ya karena kita seharusnya solusinya adalah setiap hewan itu ada akte kelahiran. Nah, iya, ada aktenya, Pak. Jadi datang ke sana nggak usah nanya berapa tahun, Bos. Ini, Bos, ada akte kelahiran. Tuh. Alhamdulillah hari ini telah lahir. Tuh. Sapi, anak sapi 2 ekor, jam sekian. Oh, namanya nggak ada, Pak. Ya. Jadi pakai akte, Pak. Dengan akte insya Allah kita tidak dibohongi. Tapi kalau pakai timbangan bisa nggak dibohongi, Pak? Bisa dibohongi, Pak. Jadi datang sana, Mas, udah berapa tahun? Ini, Pak, akte. Coba mana akte kelahiran? Tuh. Nah, tinggal siapa yang punya hak mengeluarkan akte kelahiran. Nah, ini ya apakah dokter hewan apa? Ya seharusnya bukan dokter hewan, Pak. Harusnya dari pemerintah ini. Jadi pemerintah yang memang didaftarkan hari ini telah lahir anak kambing. Tujuannya apa? Supaya kalau kita menyembelih, karena di dalam hadis disebutkan 5 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Nah, kita tahunya dari mana, Pak? Jadi bukan berdasarkan timbangan, tapi berdasarkan umur. Nah, umur itu kita bisa lihat dari SK. Jangan sampai umur setahun, ini, Pak, udah 2 tahun setengah. Karena mungkin sapinya kurus atau kambingnya kurus, kan rata-rata kurus kan kelihatan tua, Pak, padahal masih muda karena nggak dikasih makan. Jadi itu 4 bentuk hewan yang diaturan di dalam hadis untuk kita sembelih. Pakai umur, Pak. Nah, cuman kita sekarang tidak punya standar umur sehingga ya rata-rata dibeli berdasarkan kira-kira, Pak, kalau kita datang ke tempat kambing, jual kambing, terus kita kan nanya, ini udah berapa, Pak? Katanya ini udah cukup. Nah, untuk kita bisa membuktikan perkataan dia udah cukup, bagaimana, Pak? Kita kan hanya percaya saja kan, Pak, ya? Giginya. Nah, sekarang teknologi canggih, Pak. Teknologinya canggih, gigi bisa dipercepat tumbuhnya. Atau giginya bisa juga copot.
Oke. Ada hewan, ada 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah ini diingat nih. Nah ini termasuk peluang bisnis syariah kurban. Jadi asuransi syariah setahun sekali. Ada 4 hewan yang tidak boleh kita gunakan untuk berkurban. Pertama, hewan yang tulangnya patah atau kakinya patah, Pak. Yang kedua, penyakitan. Apa indikator penyakitan? Ya batuk-batuk, bersin, ya flu. Kalau masuk angin nggak ada, Pak. Kan kami penyakitan, Pak. Nah, itu biasanya diukur dari mulutnya, Pak. Cuman mulutnya kita kan tidak tahu. Ini sariawan nih, kan susah. Kita nggak pernah tahu kambing sariawan, Pak. Yang jelas diukur bahwa penyakitan apa tidak. Kalau diukur dari bau mulutnya kan susah juga, Pak. Oh ini mulutnya bau nggak sehat nih, kan nggak bisa, susah. Orang nggak pernah sikat gigi, lah gimana? Kemudian yang ketiga, tanduknya patah, ini tidak sah. Yang keempat, yang telinganya sobek. Ustaz, gimana kalau telinganya ditindik? Nah kan ditindik banyak tindikannya. Kalau tindikan nggak masuk, Pak, ini masuk. Yang memang sengaja sobek atau memang disobekin. Nah ini yang saya sebut perlu asuransi atau garansi. Kita oleh panitia beli di tempat asuransi, memang mahal, tapi kan jaminan. Pas ternyata hari H tanpa disengaja tanduk-tandukannya patah. Siapa yang bertanggung jawab? Panitia, Pak. Bubar jadi pasti panitia. Orang nggak dibayar, suruh ganti ke sapi. Berapa, Pak? 4 ke 3,9 dikali 7. Taruhlah dibuat 4 juta lah. 4 dikali 7 berapa jadinya, Pak? Lumayan, Pak, panitia. Ganti 28 juta. Panitia bertanggung jawab nih. Kami nggak terima. Bagaimana itu, Pak? Panitia sudah bertugas, dikasih ongkos tugas cuma 200.000. Nah 200.000 nunggu malam hari sampai nggak tidur. Ternyata panitia itu, Pak, tidak bisa minta kepada Allah, ya Allah tolong besok atau malam ini deh jangan ada gempa ya. Tuh. Kan nggak bisa, Pak. Tiba-tiba pagi-paginya ada gempa. Akhirnya sapinya kena genteng jatuh, Pak. Kena telinganya sobek. Siapa yang bertanggung jawab, Pak? Mohon maaf, Pak, ini sapinya sobek, nggak sah. Panitia, ini saya udah foto dari kaki, bahkan video lengkap, nggak ada sobeknya. Kok sekarang ada sobek? Siapa yang tanggung jawab, Pak? Panitia, bubar. Tuh. Udah nggak digaji, suruh ganti pula. Pernah nggak, Pak, terjadi begini, Pak? Belum pernah ya. Dan memang susah. Tapi kalau ada garansi, bos, besok kita sembelih jam 7. Harus nyampe di sini semua hewan itu jam 7. Siap. Gitu. Nyampe di sini pas jatuh tanpa sengaja, kesleo kakinya patah. Langsung telepon, bos, kaki patah. Siap, ganti baru. Kan gitu, Pak. Siapa yang dituntut? Panitia? Nggak ada, udah ada garansinya. Hal sepele, Pak, taruh di bawah pohon, dahannya jatuh. Panitia kan nggak mungkin nggak tahu. Ada dahan di atas, jatuh kena telinga, tanggung jawab nih kita. Pas besok tanpa disengaja diperiksa telinganya sobek. Kira-kira gimana, Pak? Sah nggak disembelih? Sembelihnya sah. Kurbannya yang tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak masuk kategori hewan yang sah untuk berkurban, tapi sah untuk disembelih. Beda ini, Pak. Jangan sampai, wah ini tidak sah, nggak usah lah, kasih orang aja, udah nggak sah. Ya enggak, Pak, tetap aja disembelih kalau memang tidak ada yang terima. Karena nuntut panitia nggak mungkin, Pak. Tetap aja disembelih, cuman ya sudah tidak dianggap berkurban. Dapat pahala, Pak? Dapat pahalanya, pahala sedekah, tapi bukan pahala kurban.
Itu Pak ya, kakinya patah, tanduknya patah, kemudian penyakitan, dan telinganya sobek. Kalau yang ditindik tidak masuk Pak, tapi kalau sengaja diguntingin buat nandain, telinganya digunting aja lah sebelah biar kelihatan itu kambingnya si anu, kambing kelompok B, telinganya yang di tengah itu yang dibelah itu telinganya itu, itu udah nggak sah tuh. Jadi memang harus hati-hati. Kurban berjamaah, kalau onta 10, kalau sapi 7 orang, 8 nggak boleh Pak, 6 boleh, 5 boleh nggak Ustaz? Boleh, 3 boleh, bahkan 1 pun lebih bagus. Kurbannya sapi, bagus Pak. Tapi kalau kurban sapi 8 orang nggak boleh. Jadi gimana Ustaz? Ditolak. Ambil Pak yang 7, yang satunya beliin kambing. Tuh. Kalau nggak ada kambing, ya ada. Itulah yang dimaksud ajak non Muslim untuk berkurban, boleh Pak. Loh Ustaz, dia kan non Muslim. Iya, dia dapat dagingnya. Jadi boleh. Dalam beberapa riwayat dan juga pendapat para ulama mengatakan boleh mengajak non Muslim untuk ikut berkurban. Boleh Pak. Misalnya orang Islamnya cuma ada 5, 2-nya non Muslim, boleh. Dia dapat pahala Pak Ustaz? Ya enggak lah, tapi kan dia dapat daging. Kan jelas kan? Dia nggak dapat pahala tapi dapat daging. Ya kasihkan dagingnya. Tuh. Jadi boleh Pak. Oke. Nah, berkurban gimana Pak Ustadz? Kalau kurban yayasan, nah itu anak-anak kita suka diminta yayasan 100.000, bukan kurban namanya Pak. Kalau 100.000, kalau 3.500.000 kan berarti 35 orang, 35 anak, udah lebih Pak. Tapi gimana itu Pak Ustadz? Kasih aja Pak, cuma 100.000 biar anaknya nggak dimerekin yayasan. Oh, mana bapaknya? Oh iya, bapaknya memang orang pelit nih. Kasih aja Pak untuk ngajarin anak-anak kita supaya berkurban. Ustadz, itu bid'ah nggak? Nah, nggak usah pula nanya bid'ah. Itu nggak masuk Pak dalam bab bid'ah. Karena itu berkurban, nggak ada kurban itu bid'ah itu. Kurban itu haram apa halal, itu aja, bukan masuk dalam bab bid'ah. Nah, anak-anak kita dari yayasan suka dimintai 100, udah kasih aja Pak, nilainya sodako. Bagaimana kalau yayasan Pak ngasih kita sapi untuk berkurban? Terima, itu jawaban saya pertama. Nggak usah nanya para ustadz dulu, terima aja dulu. Setelah diterima baru kemudian, Ustadz ini pahalanya bagaimana? Yayasan ngasih kita untuk kurban, dapat pahala siapa? Kantor apa kita? Kantor pengen dapat pahala. Cuma apa masuk surga nggak itu? Ya nggak ada lah Pak kantor masuk surga. Tapi yang dapat pahala adalah orang yang punya kantor atau direktur yang punya inisiatif dapat pahala Pak. Tuh. Kita dapat nggak? Nggak dapat, nggak ikut berkurban. Atau ente berkurban sendiri ya? Berapa? 1 ekor sapi. Masukin dong nama aneh, kan juga gitu Pak. Udah masukin ini. Padahal nggak ikut berkurban. Hanya 7 orang, yang bayar cuma 1. Yang dapat pahala siapa Pak? Yang bayar. Malaikat nggak mungkin bisa dibohongi Pak. Sapi atas nama kelompok A, Muhammad Abdullah. Kelompok A, bapak ini, malaikat nggak akan ketipu, yang bayar cuma 1. Tuh. Jadi yang dapat pahala yang berkurban. Namanya berkurban, korban Pak. Kalau masukin nama korban nggak ya? Korban perasaan ya Pak ya. Jadi yang dapat pahala yang mengeluarkan anggaran, mengeluarkan uang, dialah yang berkorban. Walaupun nama yang lain dimasukin nggak akan dapat. Tapi kalau keluarga masuk dapat Pak, keluarganya. Karena keluarga yang nggak usah lah disebut, udah pasti dapat pahala. Korban dari keluarga Abang Abdul, isinya disebut, abangnya disebut, apalagi anaknya 5. Jadi kelamaan Pak, cukup dari ketua rumah tangga saja. Dari keluarga Abdullah, sapi 1 ekor. Gimana kalau sapi 2 ekor Pak? Lebih bagus. Tuh, lebih bagus. Jadi 1 ekor buat untuk semuanya dapat. Tuh.
Kalau suami istri berkurban gimana Pak? Bagus. Kalau anaknya berkurban bagus. Jadi 3 ekor Pak, bagus. Lebih bagus lagi. Tuh. Utama mana Ustaz? Berkurban atau mau akikah? Nah, suka pas hari ke-7-nya hari kurban. Mana didahulukan Pak? Sama-sama hukumnya sunnah. Ya kalau memang uangnya banyak, akikah dulu. Karena kurban waktunya ada 4 hari. Ya Pak, kurban waktunya ada 4 hari. Hari pertama kurban, selanjutnya hari pertama akikah, selanjutnya kurban. Kalau memang tidak punya uang, ambil satu saja Pak, akikah dulu, karena kurban masih bisa tahun depan. Kalau akikah gimana Ustaz? Hadis yang kuat tentang akikah itu hari ke-7. Nah, ada satu hadis memang 14, 21 hadis yang tidak kuat. Tuh, bahkan ada yang udah sampai tua baru diakikahkan dengan alasan ya akikah itu harus. Sebab kalau nggak diakikah anaknya nakal, kurang ajar. Nah, tambah lagi kita anaknya nakal tuh gara-gara nggak diakikahin tuh. Padahal nggak ada hubungannya Pak. Itu. Oke. Jadi jamaah sekalian, menyembelih dengan tangan sendiri, kemudian larangan memberi upah itu tidak boleh, ya memberi upah tidak boleh. Kulitnya, kepalanya tidak boleh dijadikan upah, tapi panitia boleh transaksi. Panitia boleh transaksi, yang nggak boleh transaksi yang menyembelih Pak, yang apa? Yang berkurban. Panitia boleh. Kulitnya dibuat kemana? Kulitnya bisa dibuat untuk jalan-jalan ke Bromo, kulitnya bisa dibuat untuk beli baju panitia. Tapi kalau panitianya ikut berkurban harus hati-hati karena dia ikut menikmati. Tidak boleh. Jadi kalau ikut ke Bromo bayar sendiri. Untuk bisa dapat baju ya bayar sendiri. Kalau panitia boleh Pak transaksi. Bos berapa sekali sembelih? 500.000. Ya udah ini kepalanya buat ente 250.000 ya. Panitia boleh. Tapi yang nggak boleh itu yang berkurban.